Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasmi Aja. Kali ini saya akan membacakan Catatan Juang karangan Firsa Besari, sebuah konspirasi alam semesta. Saya bacakan dengan bab suatu ketika di tahun 2015. Suar duduk di bagian paling belakang mobil angkutan umum, berhimpitan dengan beberapa manusia yang baru saja menyelesaikan rutinitas harian mereka. Gadis itu menyandarkan kepala di jendela, merasakan getaran mesin mobil tua yang membawanya pulang dari kantor, meninggalkan setumpuk pekerjaan yang belum juga ia bereskan. Sementara ingar-bingar obrolan segerombolan ibu-ibu yang membicarakan gosip terkini, juga sepasang anak remaja yang memadu asmara, berubah menjadi gaung panjang tak berarti di telinganya. Mobil angkutan umum melambat kemudian menepi. Seorang laki-laki yang duduk di sebelah berdiri, lelaki itu cukup menyulitkan tatkala hendak turun dari mobil. Tubuhnya yang tinggi besar membuat Suar mesti merapatkan diri pada kaca. Suar berharap sakit di kepalanya segera hilang. Tekanan dari atasnya beberapa hari terakhir membuat kepalanya terasa ingin meledak. Namun ia hanya bisa menunduk. Ia sudah terbiasa menunduk hingga lupa untuk menikmati langit yang kian merah. Sore ini ibu kota cukup ramah. Tak terlalu gerah, tak banyak suara klakson dari pengemudi yang hobi marah-marah. Suar mencoba melirik ke arah langit. Tempat kawanan burung melintas. Ada es krim vanila yang tumpah ruah di angkasa. Namun gadis itu sudah hampir lupa cara merekamnya dengan sempurna. Dulu, pada suatu ketika, senja pernah indah seindah janji-janji yang berujung menjadi sumpah serapah. Ia kembali menunduk, berusaha memejamkan mata sementara denyutan di kepalanya terasa makin lebat. Lama melamun, Suar mengangkat kepala dan menengok ke arah ke depan. Ia rapikan rambut panjang semerautnya yang menutupi wajah. Mobil angkutan umum yang ditumpanginya sudah sepi. Hanya ada satu orang pemuda yang duduk tepat di belakang bangku pengemudi. Asyik berbicara soal sepak bola dengan Pak Sopir. Suar melihat sejalanan di luar mobil angkutan umum. "Kiri bang," ucap Suar. Mobil angkutan umum perlahan menepi di sisi perbatasan jalan. Tempat tukang nasi goreng baru bersiap untuk membuka lapaknya. Sewaktu Suar hendak berjalan keluar, kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah buku tergeletak di lantai mobil, bersampul merah dan tampak lusuh. Dipungutnya buku tersebut seraya bertanya pada satu-satunya orang yang ada di sana. Si pemuda menggelekkan kepala, tanda tidak tahu menahu. Suar menggenggam buku itu, mungkin milik orang yang tadi duduk di sebelahku, lalu tidak sadar terjatuh, pikirnya. Ia masukkan buku itu ke dalam tas jinjingnya, kemudian melaju menuju rumah indikosnya yang terletak tidak jauh dari jalan raya. Pusingnya mulai reda. Suar tak sabar mengguyur tubuhnya yang mengeringat dengan air dingin. Malam menyergap. Suara teman-teman kos Suar terdengar di luar kamar, berbincang tentang tugas kuliah sambil sekali tertawa. Dari ke-8 kamar, 60 penghuni masih berkuliah, sementara 2 lainnya sudah bekerja. Dan Suar adalah salah satunya. Suar lulus tahun lalu dengan nilai cukup. Kemudian diterima bekerja sebagai sales asuransi di sebuah bank besar. Sebuah pekerjaan yang tidak terkorelasi dengan disiplin ilmunya di jurusan DKV, desain komunikasi visual. Seberes mandi, Suar duduk di depan cermin cukup lama tanpa melakukan apapun. Dicermatinya gadis yang menatapnya dari balik cermin. Kulitnya yang putih kekuningan, hidungnya yang tidak terlalu mancung tapi juga tak bisa dibilang pesek. Bibirnya yang merah merona tanpa perlu dipulas gincu. Juga rambut lurus punggungnya yang masih basah. Ia bergerak lebih mendekat ke cermin, mencermati lingkar matanya yang kian hitam. Kerut-kerut halus di sekitar dahinya dan garis tipis luka bekas jatuh dari sepeda di dagunya. Ia mengingat nama yang disematkan oleh sang ayah padanya, Kaswarina.
yang berarti pohon cemara, tinggi, kokoh, dan tidak bercabang-cabang. Sesuatu yang jauh berbeda dari siapa dirinya saat ini. Setiap kali memperkenalkan diri, ia selalu menyebut dirinya dengan nama panggilnya sejak kecil, Suar, bukan Rina, yang berarti cahaya pelita. Ia makin malu menyandang namanya. Apanya yang cahaya pelita kalau ia justru kepayahan menerangi hidupnya sendiri. Siapa kamu? Tanyakan pada sosok yang ia lihat di hadapannya, seolah menolak keberadaan bayangannya sendiri. Begitulah setiap kali Suar ingin menyerah. Ia terbiasa untuk menatap cermin dan menyemangati dirinya sendiri. Biasanya ia melakukan di pagi hari, kecuali malam ini, di mana ia butuh kepercayaan diri yang ekstra. Hal itu pernah diajarkan di kantornya, bahwa dengan memberi sugesti positif pada diri sendiri di cermin, semangat kita akan terkumpul kembali. Namun makin lama Suar makin merasa itu omong kosong belaka, terlebih lagi ketika target penjualannya menurun dan atasannya tidak menerima alasan apapun. Yang terpenting dari sebuah proses adalah hasil dari proses itu sendiri. Ingat, menjadi produktif harus disertai hasil produksi, bukan disertai dalih. Begitupun nasihat yang atasan, yang lebih menyerupai sindiran. Suar menaruh sisirnya, kemudian menengok ke arah tas kamera yang tergantung di tembok kamar. Diraihnya tas itu, lalu diambilnya kamera DSLR yang ada di dalamnya. Mulai berdebu, pikirnya ia lap tubuh kameranya dengan tangan, seraya mengempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Ia menyalakan kamera tersebut. Dilihatnya beberapa video yang masih tersimpan dalam kartu memori. Keterangan waktu menunjukkan bahwa terakhir kali Suar merekam adalah sekitar 7 bulan yang lalu. Ia kemudian beralih di buku bersampul merah yang tergeletak di sampingnya. Ragu-ragu Suar membuka buku tersebut, berharap menemukan nama dan alamat sang pemilik buku. Mungkin ia bisa mengembalikan buku tersebut di kala tempat, atau minimal mengirimkannya lewat pos. Dengan cepat, Suar membuka halaman demi halaman, membacanya selintas. Rupanya itu adalah sebuah buku harian, atau jurnal, atau diari. Entahlah, Suar kurang tahu perbedaannya. Ia hanya tahu dari penampakan sekilas, buku itu dipenuhi catatan. Seseorang yang akan menemani setiap langkahmu dengan satu kebaikan kecil setiap harinya, tertanda juang. Kalimat tersebut terpatri di halaman paling depan, ditulis dengan tinta biru. Oleh tulisan tangan yang cukup rapi, ia lantas membuka halaman paling belakang. Tetap tidak ada informasi tentang pemilik buku itu. Suar belum kehabisan ide. Ia mencari nama juang di media sosial, dan nama pencarian berharap menemukan sesuatu tentang sang pemilik buku. Namun, hasilnya banyak sekali, dan kebanyakan tidak mengacu pada nama orang hilang buku juang. Adalah kata kunci ia yang masukkan berikutnya, namun tetap nihil. Setelah kebingungan untuk sesaat, Suar memutuskan membuka kembali halaman pertama buku tersebut, berharap mendapatkan petunjuk dari tulisan di dalamnya. Teruntuk ibu, di mana segalanya berawal. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Semoga bermanfaat. Video berikutnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.